Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapa yang tidak mengenal Buya Hamka, seorang ulama, politisi dan sastrawan yang meninggalkan banyak karya yang mengagumkan. Salah satu di antaranya adalah buku Kesepaduan Iman dan Amal Soleh, yang merupakan kumpulan tulisan beliau yang pernah terbit secara bersambung di majalah Al-Islam di Medan. Di awal buku tersebut beliau menyebutkan kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah. Artinya, aku percaya, aku mengenal sifat-sifat Allah, aku kenal dan yakin. Itulah iman. Selanjutnya, wa aslamtulah, aku menyerah kepadanya. Artinya, aku telah menyerah, aku taat, hukum-hukumnya aku laksanakan, larangan-larangannya aku tinggalkan. Itulah makna menyerah. Iman dan Islam, kenal dan menyerah, dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa menyerah berarti bohong. Menyerah tanpa iman itu adalah sebuah kepalsuan. Tidak cukup percaya padahal tidak menyerah, dan tidaklah mungkin menyerah tanpa sebuah kepercayaan. Bukti kita percaya adalah dengan melaksanakan perintahnya, dan kita melaksanakan perintahnya karena percaya. Itulah agama Islam. Dari semua segi kehidupan, keimanan haruslah diikuti dengan bukti, dan tidak mungkin seseorang akan selamat tanpa mengikuti jalan yang benar. Tarjun najata walam tasuk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabas. Demikian sebuah syair yang artinya, kalian menginginkan keselamatan sementara kalian tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak pernah berjalan di atas pasir. Iman dan Islam yang sebenarnya adalah pertalian antara iman dan amal soleh. Di dalam Al-Quran kita menjumpai ayat-ayat yang menyebutkan tentang iman akan selalu diikuti dengan menyebutkan pula amal soleh. Jadi Islam ada di dalam lahir maupun di dalam batin, dalam kepercayaan maupun perbuatan. Buya Hamka menjelaskan dalam buku ini bahwa sejarah bangsa Indonesia yang lama dijajah Belanda, ternyata pengaruh kehidupan Barat lebih mendalam efeknya terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Orang Muslim hanya dikenal lewat namanya saja, atau pada saat disunat, atau pada saat menikah. Tetapi kadang perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia adalah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjajahan Barat tidak hanya meninggalkan kerusakan secara fisik, tetapi perang pemikiran telah berhasil menjauhkan umat Islam dari ajaran dan identitas keislamannya. Dulu di zaman Belanda, tidak ada orang-orang Belanda yang berani menghina ajaran Islam, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran. Tetapi justru setelah kemerdekaan, orang-orang Indonesia banyak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, menghina ajaran Islam, menghina Rasulullah Muhammad SAW, melecehkan ajaran-ajaran Al-Quran. Sehingga kata beliau, penjajahan pemikiran melahirkan orang-orang Indonesia, tetapi perilakunya lebih Belanda dari orang Belanda sendiri. Umat-umat terdahulu binasa karena kepercayaan mereka tidak dibuktikan dengan amal-amalnya. Kaum Nabi Lut, Nabi Syuaib, kaum Sabah diazab oleh Allah karena perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Untuk apa Allah menceritakan semua hal itu kepada kita dalam Al-Quran?
supaya kita insaf bahwa hukum Allah akan senantiasa berlaku setiap waktu. Mari menjaga iman kita, mari tingkatkan amal soleh kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.